Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bulan cerah di langit, angin kencang dan udara menyegarkan. Seorang pria berpakaian emas sedang duduk di bawah bulan minum tanpa makanan, menuangkan dan minum sendiri. Waktu yang lama telah berlalu. Saat beberapa orang terakhir memasuki kota, gerbang emas kota iblis akhirnya perlahan ditutup. Ayo pergi, Tuan Kota telah menunggu kita untuk waktu yang lama. Aku belum menyiapkan satu kacang pun hari ini. Jika kamu tidak pergi dengan cepat, Tuan Kota akan mabuk. Tetapi ketika Kota Iblis Tuan minum segelas anggur terakhir, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Tanpa sedikit mabuk, dia meletakkan gelas anggur dan berkata dengan ringan, apakah kalian semua sudah tiba? Kursi ke-9, wajah kuda. 9 kejahatan kota iblis, kursi ke-8, kepala banteng. 9 kejahatan Castlevania, kursi ke-6, aduh. 9 kejahatan kota iblis, kursi ke-5, suduran. 9 kejahatan kota iblis, kursi ke-4, Guye. 9 kejahatan kota iblis, kursi ke-3, Zhao Xiaqiu. 9 kejahatan kota iblis, kursi ke-3, Zhao Xiaqiu, kursi ke-2, Yehuo. Semua orang berlutut satu persatu dan memberi hormat kepada penguasa kota iblis. Tapi setelah Yehuo tidak ada suara, dan Yehuo masih berdiri di sampingnya. Matanya panik, dan dia tampaknya sepenuhnya terlibat dalam cerita. Kakak, Yehuo mengingatkan dengan suara rendah. Baru kemudian cendekiawan itu bereaksi, dan segera meletakkan gulungan itu, dan berkata dengan keras, 9 kejahatan kota iblis. Kepala, Xiao Seng. Semua orang berkata serempak, saya telah melihat Tuan Kota. Oke, Mo Wen mengangguk. Mamian bertanya dengan bingung, mengapa Yan Laoqi tidak ada di sini? Mo Wen berdiri dan berkata, Laoqi memiliki hal-hal penting lainnya yang harus dilakukan. Xiaqiu, apakah kamu sudah menetap untuk mereka berdua? Zugui aula untuk makan malam. Jawab Zhao Xiaqiu. Setelah berlarian begitu lama, saatnya untuk makan enak. Mo Wen mengangguk, lalu melirik semua orang, dan berkata perlahan, apakah kamu punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan? Xiao Seng segera mengangkat alisnya. Oh, bos, jika Anda memiliki pertanyaan, bicarakan itu. Mo Wen tersenyum. Bolehkah saya membaca bukunya dulu? Saya berada pada saat kritis. Dan dikatakan bahwa volume terbaru Sansu akan segera keluar. Saya harus segera menyelesaikan buku-buku sebelumnya. Xiao Seng terlihat serius. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Mo. Aku tidak punya waktu. Xiao Seng menjawab dengan sederhana. Kalau begitu kamu bisa membaca. Bagaimana dengan yang lain? Mo Wen melambaikan tangannya tanpa daya. Xiao Seng segera mengambil gulungan itu, duduk dengan menyilangkan kaki, dan membacanya dengan seksama. Yang lain saling memandang beberapa kali, dan akhirnya Guye membuat keputusan dan melambai pada kuda berkepala banteng. Panggung telah disiapkan. Kalian berdua bisa menyanyikan pertunjukan. Hormat daripada menurut. Kami berdua atas nama saudara dan saudari, mengungkapkan kebingungan mereka di dalam hati mereka. Berani bertanya kepada Tuan Kota, mengapa Auman Elang tiba-tiba memanggil kita kembali ke kota? Mengapa kita bertemu semua sekte terkenal ketika kita kembali ke kota? Berkumpul di luar kota. Mengapa kuil Sanglin pertama muncul di luar kota? Hari ini, seorang tamu terhormat memasuki kota dengan anak ketiga. Yang apakah itu tamu? Mo Wen tersenyum dan menjawab, kalian berdua berkata begitu. Dalam beberapa kalimat, setiap pertanyaan adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Aku memanggilmu dengan raungan elang. Tentu saja, itu karena Mayor Sekte telah mengepung kota kami. Yang pertama adalah panggilan Sanglin Tiangong. Alasan mengapa Sanglin Tiangong memanggil faksi utama adalah karena dua tamu memasuki kota. Jadi hanya ada satu pertanyaan untuk Anda, dan itu adalah siapa kedua tamu itu adalah. Guye mengerutkan kening, salah satu dari dua tamu itu adalah Subai, yang dikatakan memiliki pengetahuan rahasia sekte setan. Dan yang lainnya adalah sisa sekte setan, keturunan keluarga Nangong. Rumor di sungai dan danau, kita berada di kota iblis.
Karena seni bela diri mereka, aku membawa mereka ke kota. Bagaimana menurutmu? Mo Wen cemberut. Rahasia Sekte Iblis, bagaimana pedang emas Tuan Kota bisa begitu kuat? Ling Ran tertawa. Kata-kata di sungai dan danau itu semuanya omong kosong. Zhang Adou segera mengangguk, itu benar. Terlebih lagi, jika Sekte Setan adalah rahasianya sangat kuat, Zhao Laosan dapat menangkap semuanya sendiri. Zhao Xiaqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoreksi. Saya tidak menggunakan kekuatan. Saya berkata, saya mengundang mereka berdua untuk mengunjungi kota iblis. Keduanya memang memiliki seni bela diri yang tiada taranya, seni bela diri yang bahkan membuat iri Sang Lin Tiangong. Tiba-tiba Mo Wen berkata, seni bela diri semacam ini hanya dinikmati oleh pemilik kota di dunia, kata Suzuran segera. Bagaimana wajahmu menjadi begitu cepat? Seru Zhang Adou. Yehuo, yang belum pernah berbicara, mengeluarkan suara rendah. Jangan berisik, dengarkan Tuan Kota. Semua orang diam lagi. Mo Wen menghela nafas, dan melanjutkan. Tapi aku tidak tertarik dengan bela diri itu. Seni, Subayi dia adalah putra teman lamaku, dan aku ingin menyelamatkannya. Semua orang saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu atau kota iblis, kamu bisa pergi kapan saja. Mo Wen melanjutkan, jika kota iblis masih ada setelah kejadian ini, kamu bisa kembali kapan saja. Masih tidak ada yang berbicara, hanya Zhang Adou yang bermain menguap. Sudah berakhir, Xiao Zheng tiba-tiba menutup gulungan di tangannya, menghela nafas lega, dan berdiri. Sangat cantik, kata Mo Wen pelan. Xiao Zheng meletakkan gulungan itu di tangannya. Sangat indah, terutama kalimat terakhir dari gulungan ini. Apa? Hancurkan mereka. Sang Lin Tiangong, penjara terpencil. Kota iblis, apakah ini pengaturanmu? Helian Siwei meletakkan keranjang nasi di tangannya di tanah. Sejak saya mengetahui bahwa orang-orang dari Qian Jiyuan telah menemukan sekitar desa Xinghua, saya menulis surat kepada Mo Wen. Adapun apa yang dia lakukan, itu adalah urusannya. Anda tahu, dia sangat tidak terkendali. Xie Kanhua mengambil akendi anggur darinya, kota iblis, aku tidak bisa mengaturnya. Murid dan putrimu telah memasuki kota iblis, kata Helian Siwei ringan. Sepertinya dia membuat pilihan yang sangat sulit. Xie Kanhua mengangkat kepalanya dan menyesap anggur, kurasa Bai Jile mengirim banyak orang untuk mengelilingi kota iblis, dan Sang Lin Tiangong harus mengirim He Mo Wenyu. Chaos kursi kepala naga King Mingyuan, 4 keluarga dan rumah Deir seharusnya merespons. Mereka ingin menghancurkan kota iblis, kata Helian Siwei. Mereka ingin menghancurkan kota iblis sama seperti mereka menghancurkan sekte iblis saat itu. Xie Kanhua merobek kaki ayam, hanya saja mereka yang bermarga Long bisa menjadi pemimpinnya. Dengan aliansi Wei Long yang begitu lemah, apakah kamu masih ingin meniru kekuatan tahun itu? Helian Siwei sedikit mengernyit, apakah kamu tidak khawatir? Batuk lembut datang dari kedalaman penjara. Xie Kanhua mengeluarkan sepanci anggur lagi dari keranjang dan mendorongnya ke kedalaman penjara, apa pendapatmu tentang para senior? Suara di kedalaman penjara mencibir, kamu takut. Xie Kanhua menghela nafas dengan lembut. Keras, tentu saja aku takut. Lagi pula, apa yang kukatakan pada Mo Wen agak rumit. Dan apa yang benar-benar harus dipilih Mo Wen hanyalah permulaan. Castlevania. Mo Wen berjalan kembali ke meja batu dan duduk lagi. Karena kamu bersedia untuk maju dan mundur bersamaku, maka tolong bersiaplah. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Sebelum memasuki kota iblis, kami sudah mempersiapkannya. Aku siap mati. Guye melipat tinjunya ke arah Mo Wen dan pergi lebih dulu. Yakinlah Tuan Kota, kedua saudaraku akan menjaga gerbang kota dengan tegas. Selama kedua saudaraku tidak jatuh, tidak ada yang bisa melangkah ke kota iblis. Setelah Niu Tao Mamian menyelesaikan 2 kalimat ini, dia juga mengambil senjatanya dan pergi ke gerbang kota lagi, bergegas ke tempat itu. Mengantuk, Zhang Adou menguap, lalu mengeluarkan 3 dadu. Tuan Kota, mari kita bertaruh, bisakah kita memenangkan pertempuran ini? Jangan, jangan, jangan. Selalu tenangkan Mo Wen yang panik. Kali ini, kamu selalu mengatakan bahwa kamu akan kalah setiap kali kamu berjudi,
Katakan saja jangan berjudi, dan aku takut padamu. Zhang Adou melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Ling Ran berkata sambil tersenyum, Tuan Kota, saya ingin melihat tamu bernama Su Baiyi. Mo Wen menggelengkan kepalanya. Hari ini tamu terhormat lelah. Tunggu sampai waktu berikutnya. Dari namanya, saya pikir ini tamunya adalah cendekiawan yang tampan. Ling Ran menyentuh sarung di pinggangnya. Apakah kamu berbicara tentang aku? Xiao Zheng mengambil rak buku dan berkata sambil tersenyum. Bos, kamu hanya bisa dianggap sebagai guru yang tampan sekarang, goda Suzuran. Katakan aku semakin tua. Xiao Zheng mengangkat bahu dan pergi sambil tersenyum. Ling Ran menyapu kakinya dan mengikuti. Yehuo, sebagai pengawal Mo Wen, tidak pergi, tetapi duduk bersila, menyingkirkan pedang panjang itu, dan mulai memejamkan mata dan bernapas. Hanya Zhao Xiaqiu yang menunduk, seolah memikirkan sesuatu, dan tidak segera pergi. Xiaqiu, Mo Wen memanggil dengan lembut. Xiaqiu ada di sini, jawab Zhao Xiaqiu. Kemudian ada keheningan lagi. Mo Wen memandang Zhao Xiaqiu. Zhao Xiaqiu masih menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, dan dupa lain lewat. Xiaqiu, Mo Wen berjalan di depan Zhao Xiaqiu, membungkuk dan menatap Zhao Xiaqiu dari bawah. Zhao Xiaqiu dan Mo Wen saling memandang dan menjawab dengan canggung, Xiaqiu ada di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Mo Wen bertanya. Xiaqiu bodoh, takut mengatakan hal yang salah. Zhao Xiaqiu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, kamu sama sekali tidak bodoh. Mo Wen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kamu sangat lugas, dan dunia terlalu rumit untuk menerima keterus-terangan seperti ini. Kamu mengatakannya. Aku memberi tahu Su Gongzi. Kota iblis memperlakukan mereka dengan tulus, dan ketika mereka memanggil mereka, mereka benar-benar mengundang mereka untuk menjadi tamu. Tetapi apa yang dilakukan pemilik kota sekarang bukanlah cara untuk memperlakukan tamu, jawab Zhao Xiaqiu. Mo Wen tersenyum dan berkata, aku mempertaruhkan hidup dan mati kota iblis, dan mengundangnya ke kota tidak memperlakukannya dengan tulus. Mengapa Lao Qi tidak datang? Zhao Xiaqiu tiba-tiba bertanya. Mo Wen terkejut. Xiaqiu, kamu benar-benar tidak bodoh sama sekali. Zhao Xiaqiu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu ayo kita pergi menemui mereka. Mo Wen menepuk bahu Zhao Xiaqiu. Ayo pergi. Mansion Tuan Kota, Zugui Ting Hall. Su Baiyi memiliki kaki ayam di satu tangan dan sayap bebek di tangan lainnya, dan mulutnya penuh minyak, dan dia sama sekali mengabaikan citranya sebagai seorang sarjana. Kakak perempuan. Dikatakan bahwa semua orang di kota iblis ini penuh dengan jahat. Tapi menurut saya, pasti ada kesalahpahaman. Setidaknya koki kota iblis ini pasti orang baik. Dia bukan orang yang sangat baik, jadi dia tidak bisa membuat makanan yang begitu enak. Nangong Xier makan perlahan. Meskipun makanannya dianggap sangat lezat, tetapi dia tahu rahasia di baliknya. Tetapi dia memakannya dengan hati-hati. Kamu mengatakan bahwa Rentuzi Huang Chunseng adalah orang yang luar biasa. Huang Chunseng. Su Baiyi meletakkan tulang paha ayam di tangannya. Huang Chunseng, putra dari pembantai, pernah membunuh gubernur prefektur Jitian dan 9 pejabat bawahannya dalam semalam, dan membuatnya menjadi roti daging manusia, yang dibagikan di antara para korban bencana setempat. Dikatakan bahwa Huang Chunseng ini memiliki masakan yang sangat baik, keterampilan. Roti daging manusia yang keluar bahkan lebih enak dari semua makanan lezat di dunia. Kemudian, dia dicari oleh pemerintah, dan keberadaannya tidak diketahui. Saya mendengar dari beberapa saudara bahwa dia benar-benar memasuki kota iblis dan menjadi juru masak utama kota iblis. Nangong Xier mengambil sepotong daging babi rebus, melihat dagingnya yang jernih, dan menghela nafas. Dia dikenal sebagai juru masak daging terbaik di dunia. Su Baiyi merasakan sedikit mual, dan meletakkan sumpitnya. Kakak senior. Jangan khawatir, saya baru saja melihat hidangan ini, dan semuanya adalah bahan normal, kata Nangong Xier sambil tersenyum. Su Baiyi menyesap anggur, lalu mengambil sumpit, tetapi merasa sedikit pusing di depannya. Dia mengedipkan matanya dengan penuh semangat.
Kakak perempuan, apakah itu benar, apakah itu normal? Nangong Sier melihat Subais tampak sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeriksa dahi Subai. Kamu, mabuk. Anggur-anggurnya diracuni. Subai mengambil kendi dan ingin mengatakan lebih banyak apa. Tetapi pada akhirnya, miliknya matanya menjadi gelap dan dia langsung jatuh di atas meja. Nangong Sier buru-buru membuka kendi, mengendusnya dengan keras, dan mengerutkan kening itu tidak beracun. Racun yang saya berikan sangat mudah dilihat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar rumah. Nangong Sier terkejut, dan segera menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya keluar rumah. Pintu rumah terbuka seketika, dan seorang pria kurus di kursi roda muncul di luar pintu. Dia menyerahkan 2 pil besi di tangannya dan menatap Nangong Sier. Nangong Sier memandang orang di depannya, berpikir sejenak dan berkata, nama keluargamu adalah Tang. Kota Iblis, kursi ke-7, Yan Xiaotang. Pria di kursi roda itu berkata perlahan. Mengapa kamu meracuni kami? Nangong Sier bertanya. Ada 2 kesalahan dalam kalimat ini. Pertama, saya tidak mengobati Anda, tetapi dia. Obat saya hanya efektif untuk pria, bukan untuk wanita. Kedua, saya tidak menggunakan racun, itu hanya membuatnya tidur siang saja. Yan Xiaotang berkata pelan. Tidur. Nangong Sier tertegun pada awalnya, lalu menjadi pucat karena terkejut. Apakah kamu tahu seperti apa rupa Subai ketika dia tertidur? Apakah kamu gila? Bangunkan dia. Lihat seperti apa dia saat tertidur. Yan Xiaotang berkata perlahan. Gila. Nangong Sier berkata dengan marah, berbalik untuk menarik Subai. Tetapi dibuka oleh pil besi di tangan Yan Xiaotang, dan Subai membuka matanya pada saat ini. Murid seperti api, penuh dengan aura pembunuh. Subai. Nangong Sier mengeluarkan suara rendah. Minum. Subai berteriak keras. Jatuh. Yan Xiaotang melemparkan pil besi ke atas kepala Subai lagi. Pil besi itu mengenai mekanisme di atas kepalanya. Setelah suara aneh, sangkar besi tiba-tiba jatuh dari langit, menutupi Subai. Di dalamnya, Subai meninju pagar besi. Tetapi sangkar besi hanya mengeluarkan suara keras tanpa kerusakan apapun. Nangong Sier melompat dan meletakkan pedang di tenggorokan Yan Xiaotang. Apa yang kamu coba lakukan? Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.